Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anakku sekalian, kita bertemu kembali dalam pelajaran kemuhammadiyahan. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita senantiasa tidak putus-putusnya dan tidak bosan-bosannya untuk selalu menyampaikan rasa syukur kita atas segala kenikmatan, kesempatan, kesehatan, dan segala apa yang telah kita lalui selama ini. Syukur kepada Allah hendaknya diimplementasikan. Tidak hanya sekedar kita mengucapkan Alhamdulillah, tapi kita harus bisa mengimplementasikan atau melaksanakan di dalam tindakan yang lebih nyata, yaitu kita senantiasa mengikuti dan melaksanakan ibadah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dan telah mengorbankan seluruh kehidupannya untuk mencerahkan dan mengajak kita sekalian umatnya untuk bisa bersama-sama menikmati dan masuk ke dalam jannah. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kaderisasi di dalam Muhammadiyah. Muhammadiyah merupakan organisasi kemasyarakatan atau ormas yang amal usahanya paling besar di Indonesia, bahkan mungkin di dunia. Amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan ada sekolah mulai dari TK, TK Aisyah, ada SD, ada madrasah ibtidaiyah, ada SMP, ada madrasah sanawiyah, ada SMA, ada madrasah aliyah, ada SMK, dan sampai ke perguruan tinggi. Ada Universitas Muhammadiyah, hampir sudah seluruh Indonesia ada unismunya. Bahkan di beberapa provinsi lebih dari satu. Untuk Sulawesi Tengah sendiri ada 2 Universitas Muhammadiyah, yaitu Universitas Muhammadiyah Palu dan Universitas Muhammadiyah Luwu yang ada di Kota Luwu, Kabupaten Banggai. Amal usaha lainnya adalah panti asuhan, ada sekolah tinggi kesehatan, sekolah tinggi kebidanan, sekolah tinggi ekonomi, dan beberapa kampus-kampus lainnya. Di bidang kesehatan ada rumah sakit, ada klinik, mulai dari klinik bersalin sampai kemudian di rumah sakit TPA. Itu semua tersebar di seluruh Nusantara, di seluruh Indonesia. Di bidang sosial, Muhammadiyah memiliki amal usaha panti asuhan, masjid, sekolah-sekolah yang sifatnya non formal. Semua itu dilakukan oleh Muhammadiyah. Bahkan di bidang ekonomi pun Muhammadiyah memiliki amal usaha. Di beberapa tempat Muhammadiyah sudah memiliki SPBU, Muhammadiyah sudah memiliki bank pengkreditan rakyat dalam skala provinsi, dan Muhammadiyah juga sudah memiliki beberapa swalayan yang melayani seluruh masyarakat yang ada di sekitarnya. Olehnya itu, karena sudah banyak amal usahanya, maka dalam menjalankan amal usahanya itu Muhammadiyah harus punya suatu sistem yang dapat menjalankannya dengan baik. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam Quran Surat An-Nisa ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afan hafu alaihim
falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Quran surat An-Nisa ini mengajarkan kepada kita agar kita ketika nanti akan mau meninggalkan dunia ini, hendaknya kita khawatir jangan sampai orang-orang yang di belakang kita, keturunan kita, itu menjadi orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak sanggup diberikan amanah. Olehnya itu, atas dasar inilah kemudian dibangun sistem perkaderan di dalam Muhammadiyah. Tujuannya adalah supaya Muhammadiyah terus berkesinambungan dalam menjalankan misi-misi dakwahnya. Jangan sampai karena tidak memiliki kader, maka amal usaha yang telah dibangun dari awal itu kemudian akan tidak lagi menjadi pembinaan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Coba Anda bayangkan, kalau guru tidak ada lagi orang yang kader Muhammadiyah, tiba-tiba guru yang masuk mengelola sekolah ini misalnya adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang tidak memiliki moral, maka sudah dapat dipastikan lulusannya pun juga akan seperti itu. Itulah kemudian yang menyebabkan Muhammadiyah merasa perlu untuk membangun sistem pengkaderan supaya ada orang yang melakukan proses regenerasi, orang yang meneruskan perjuangan dalam mengelola amal usaha. Pengertian kader. Kader adalah orang yang diharapkan dapat memegang peranan penting dalam suatu organisasi. Sedangkan pengkaderan, proses atau pencarian kader yang secara struktural akan dimasukkan ke dalam tubuh organisasi tersebut. Nah, jadi kader itu orangnya, pengkaderan itu proses menciptakan kader atau mencari kader. Pengertian lainnya secara bahasa atau secara etimologi, kader itu berasal dari bahasa Prancis, cadre atau les cadres. Maksudnya adalah anggota inti yang menjadi bagian terpilih dalam lingkup dan lingkungan pimpinan serta mendampingi di sekitar kepemimpinan. Kader bisa pula berarti sebagai jantung suatu organisasi. Jika kader dalam suatu kepemimpinan lemah, maka seluruh kekuatan kepemimpinan juga akan lemah. Kader berarti pula pasukan inti. Ya, jadi kalau pasukan inti sudah lemah, bagaimana kita bisa berharap dari sebuah organisasi? Kalau tentara kita sebagai penjaga kedaulatan negara ini lemah, maka sudah dapat dipastikan negara juga itu akan lemah. Karena tidak ada lagi yang menjaga kekuatan, tidak ada lagi yang menjaga kedaulatan negara ini. Nah, begitu pula dalam Muhammadiyah. Kalau kadernya juga sudah lemah, tidak amanah, maka sudah dapat dipastikan Muhammadiyah juga akan menjadi organisasi yang lemah. Olehnya itu, perlu dibutuhkan seorang kader yang memiliki sikap, yang memiliki kekuatan, sehingga dia masih tetap bisa mengawal perjalanan organisasi ini. Bagaimana ciri-ciri kader itu? Al-Quran sudah menjelaskan di dalam Quran surat Al-Fat ayat 29, Allah berfirman, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu kemudian menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Jadi kader itu adalah tanaman yang mengeluarkan tunas. Ya, jadi harus terus berproses melahirkan generasi-generasi baru. Lalu kemudian tanaman itu menjadi kuat dengan besar, dan dia tegak lurus di atas pokoknya. Ya, jadi tidak bengkok. Kekuatan tumpuan tanaman itu kalau bengkok dengan lurus itu beda ya. Nah, jadi kader itu seperti itu. Dia terus mengeluarkan tunas harapan-harapan baru. Lalu kemudian dia kuat dan tegak lurus di atas akarnya, di atas pokoknya. Itulah kader. Ya, tidak gampang, walaupun angin kencang, dihantam hujan, dihantam badai, dia tetap
tegak lurus di atas akarnya. Ya, kader Muhammadiyah harus seperti itu. Ya. Tidak boleh dia gampang goyang imannya hanya gara-gara dibujuk dengan rayuan dunia sehingga kemudian dia berpaling dari arah perjuangan Muhammadiyah. Tidak seperti itu. Karena Allah sudah berjanji bahwa tunas kader-kader yang seperti tunas itu juga merupakan bukti kepada orang-orang kafir bahwa orang-orang Islam Muhammadiyah itu adalah organisasi yang memiliki kader inti yang bisa diharapkan dalam menjalankan misi dakwah, menyuarakan amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa harus dilakukan pengkaderan Muhammadiyah? Ya. Supaya membentuk kader Muhammadiyah yang memiliki roh atau spirit serta mempunyai integritas dan kompetensi untuk berperan di dalam perserikatan, dalam kehidupan umat dan dinamika bangsa serta konteks global. Ya, jadi kader Muhammadiyah itu dia harus selain kuat memiliki spirit, ya, spirit keciliannya nampak. Ya, walaupun dia tidak pakai baju Muhammadiyah, itu biasanya langsung kelihatan, oh ini anak orang Muhammadiyah ini anak Muhammadiyah ini. Karena ada ruh dan spirit yang menjadi auranya. Ya. Integritas, ya, dia tidak gampang goyang hanya gara-gara bujukan dunia lalu kemudian dia berpaling dari dakwah Muhammadiyah. Memiliki kompetensi untuk berperan di dalam perserikatan. Ya. Seluruh kader Muhammadiyah harus memiliki kompetensi, harus memiliki keahlian yang kemudian dengan keahlian itu dia berkontribusi dalam pengembangan perserikatan dan organisasi serta memiliki kontribusi dalam kehidupan umat. Kata Rasulullah, sebaik-baik manusia adalah orang yang memberikan manfaat bagi manusia yang lain. Itulah kader Muhammadiyah. Bukan justru kader Muhammadiyah itu menjadi sampah masyarakat. Kehadirannya tidak diharapkan di dalam kehidupan. Kalau dia sudah datang, oh dia lagi yang datang. Bukan seperti itu. Justru kehadiran kader Muhammadiyah itu sangat dinanti-nantikan oleh umat karena dia membawa misi pencerahan, dia kemudian membawa misi informasi-informasi kebaikan, akhlaknya baik, serta kemudian dia mampu memberikan manfaat yang besar baik kehidupan umat maupun alam lingkungan di sekitarnya. Bahkan kader Muhammadiyah itu tidak hanya berkiprah dalam konteks lokal saja, tetapi mereka sudah mampu berkiprah dan memberikan sumbangsi yang tidak sedikit dalam perkembangan bangsa ini. Kita bisa melihat dari sekian deretan pahlawan-pahlawan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah, sekian silakan lihat berapa orang di dalam itu yang merupakan orang Muhammadiyah. Bahkan Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri itu suami istri ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Jadi Kiai Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah adalah pahlawan nasional. Siti Walidah, pendiri Aisyah yang juga istri dari Kiai Haji Ahmad Dahlan juga sudah ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Masih banyak tokoh-tokoh nasional lainnya yang merupakan kader Muhammadiyah. Jenderal Sudirman, ya, panglima tentara pertama di Indonesia, itu adalah kader Muhammadiyah. Dia dikader oleh Muhammadiyah, bahkan dia pernah menjadi guru di sekolah Muhammadiyah sebelum kemudian dia terjun menjadi tentara melalui jalur peta untuk pembela tanah air. Ya. Banyak lagi, ya, tidak bisa disebutkan satu-satu di sini. Ya, ada Kasman Singo di Mejo, ya, kemudian banyak, ya. Jadi kader-kader Muhammadiyah itu mampu berkontribusi dan memberikan manfaat baik bangsa bahkan sampai ke konteks global. Perkaderan pada hakikatnya merupakan pembinaan personel, anggota dan pimpinan secara terprogram dengan tujuan tertentu bagi perserikatan. Pengaderan Muhammadiyah menjadi upaya penanaman nilai, sikap dan cara berpikir serta peningkatan kompetensi dan integritas, terutama dalam aspek ideologi, kualitas kepemimpinan, ilmu pengetahuan dan wawasan bagi segenap pimpinan, kader dan anggota warga Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu adalah organisasi kader. Proses pengkaderan di Muhammadiyah itu terus berjalan. Ada yang namanya pengkaderan formal,
ada yang namanya pengkaderan non formal. Nah, salah satu pengkaderan formal itu melalui lembaga pendidikan seperti saat ini. Nah, jadi saya menyampaikan informasi tentang apa itu Muhammadiyah kepada anak-anak sekalian, itu juga merupakan bagian dari proses pengkaderan yang dilakukan secara formal di bangku sekolah. Ya, kalau secara non formal biasanya dilakukan melalui pertemuan-pertemuan yang rutin, pengajian. Di pengajian itu adalah proses pengkaderan. Kenapa? Karena di forum itulah para para warga diperkenalkan tentang aspek ideologi. Kalau mau cari tahu kenapa Muhammadiyah tata cara sholatnya seperti ini, kenapa Muhammadiyah itu tata cara wudhunya seperti ini, itu dijelaskan di dalam forum-forum kajian-kajian tentang peningkatan aspek ideologi. Ya. Nah, jadi dalam penetapan sebuah ketetapan hukum, ya, khususnya yang terkait dengan ibadah mahda, Muhammadiyah itu tidak secara instan. Itu dikaji dulu. Ya, ada hadis yang menyebutkan seperti ini, itu dikaji dulu. Ya, kualitas hadisnya, baik dari segi matan maupun sanadnya. Kalau kemudian dibuktikan bahwa hadis itu benar-benar adalah kalimat yang pernah dilontarkan oleh Rasulullah, maka Muhammadiyah insya Allah akan menjadikan itu sebagai dasar landasan dalam aspek ideologi. Kenapa Muhammadiyah itu takbirnya mengangkat tangan sejurus telinga dan bahu, lalu kemudian meletakkan tangan kiri di atas, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan di atas dada. Kenapa seperti itu? Karena dalam kajian Muhammadiyah kira-kira seperti inilah tata cara sholat yang dilaksanakan, yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kata Rasulullah dalam hadisnya, "Sallu kama ra'aitumuni sholli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Jadi tidak boleh kita kenapa sholat begitu, ikut nenek, tidak. Bukan itu yang dicontoh, tapi Rasulullah. Bagaimana kita melihat Rasulullah dan beliau sudah meninggal, sudah wafat 14 abad yang lalu, melalui hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabatnya secara turun-temurun sampai kemudian sampai para imam perawi hadis. Nah, itu yang diteliti. Kalau hadisnya memang betul-betul dari Rasulullah, kita ikut insya Allah. Nah, upaya-upaya pembinaan kader dalam Muhammadiyah, ya, pertama tentu adalah pembinaan keislaman. Ya, karena inti dari ajaran Muhammadiyah itu adalah Islam. Ya, mengajak semua orang untuk masuk surga. Kemudian kedua, pembinaan jiwa perserikatan. Ya, ditanamkan tentang semangat dalam mengelola organisasi. Seperti tadi yang saya katakan di awal, bagaimana kita bisa mengamanahkan orang untuk mengelola sebuah amal usaha, tapi kalau kemudian dia tidak memiliki semangat dalam berorganisasi. Nah, di Muhammadiyah juga ada pembinaan keilmuan dan wawasan, ya, melalui lembaga-lembaga pendidikan seperti ini. Kalian diberikan ilmu, kalian diberikan wawasan. Ya. Kemudian ada pembinaan kepemimpinan dan manajemen. Ya. Kalau kalian gabung di dalam ortok itu, kalian diberikan amanah-amanah untuk mengelola kegiatan, itu adalah bagian dari pembinaan untuk mengajar kalian tentang kepemimpinan dan manajemen. Ya, ada anak-anak sekalian yang sudah tergabung di dalam pimpinan ranting IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, itu adalah wadah pembinaan. Kalian diberikan amanah, mulai dari hal yang terkecil sampai hal yang mungkin menurut kalian itu sudah melebihi dari kapasitas kalian. Nah, bagaimana kalian manage semua kegiatan? Ya, diberikan amanah, ini uang buat TM1, ini uang buat kegiatan ini, buat kegiatan ini. Lalu kemudian kalian melakukan pengelolaan kegiatan, manajemen. Oh, uang ini diginikan, harus ada pertanggungjawabannya. Beli bensin harus pakai nota, itu kan. Itu adalah bagian dari proses pembinaan kalian dalam memanage. Kemudian pembinaan penguasaan keterampilan, informasi dan keilmuan. Jadi ciri warga Muhammadiyah, ciri kader Muhammadiyah itu terampil, kemudian informatif, ya, selalu memberikan hal-hal yang baik kepada orang, menyampaikan informasi yang baik, serta ciri berikutnya, dia adalah orang-orang yang berilmu. Karena kata Allah, sesungguhnya orang yang beriman dan berilmu itu derajatnya lebih tinggi. Ya, jadi orang Muhammadiyah itu harus punya ilmu, ya. Ya, kalian sebagai alumni SMK Muhammadiyah harus punya ilmu, harus terampil dan selalu memberikan informasi yang baik kepada orang, dan kalian jangan sampai ketinggalan informasi. Nah, proses pengkaderan dalam Muhammadiyah
Karena merupakan yang paling penting untuk menjaga keberlangsungan kepemimpinan dalam Muhammadiyah, ada 3 tahap pengkaderan yang dilakukan. Pertama dari keluarga, ya di keluarga Muhammadiyah itu anak-anaknya selalu ditanamkan tentang masalah-masalah ideologi. Ya, jadi anak-anak diajarkan, dia selalu bertanya kenapa cara sholat begini, kenapa tata cara wudhu begini, itu diajarkan dalam lingkungan keluarga Muhammadiyah. Kemudian juga bisa melalui sekolah, ya, seperti yang kita laksanakan seperti saat ini. Kalian ini di kader sekarang, ya, di kader. Ya, minimal kalian mengenal apa itu Muhammadiyah, tidak hanya sekedar mengenalnya dari luar saya, bahwa Muhammadiyah itu adalah organisasi yang logonya adalah matahari dengan sinar 12. Kemudian di tengahnya tertulis kata Muhammadiyah dengan menggunakan huruf Arab. Sampai di situ saja, bukan seperti itu. Tapi kalian harus lebih mengenal di dalam apa itu Muhammadiyah. Dengan demikian, kita berharap ini adalah wasilah atau jalan kita untuk mendapatkan kebaikan. Kemudian proses pengkaderan berikutnya melalui masyarakat. Ya, jadi kader-kader Muhammadiyah turun melakukan dakwah kepada masyarakat, mengenalkan tentang Muhammadiyah itu apa. Ya, jangan sampai ada pemahaman Muhammadiyah itu agama baru, bukan. Muhammadiyah itu adalah sebuah gerakan dalam Islam yang intinya adalah ingin mengembalikan bagaimana ajaran-ajaran yang telah dibawa oleh Rasulullah. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Tetapi dalam hal ilmu amalah, Muhammadiyah mempelopori gerakan-gerakan tajdid, ya, memperbarui setiap pemikiran kita yang disesuaikan dengan perkembangan global atau perkembangan zaman. Makanya salah satu ciri dari kader Muhammadiyah itu tidak boleh gaptek, karena harus selalu melek terhadap perkembangan yang terjadi saat ini. Ya. Kemudian beberapa kebijakan-kebijakan dalam pengkaderan, internalisasi Islam, menafsirkan dan kontekstualisasi ideologi Muhammadiyah. Ya, jadi ini adalah cara-cara yang dilakukan oleh Muhammadiyah, ya. Internalisasi Islam artinya bagaimana menginternalisasikan nilai-nilai keislaman itu dalam setiap gerakan yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Ya. Kemudian Muhammadiyah dalam bahasa yang populis, ya. Jadi sekarang kader-kader muda Muhammadiyah itu bagaimana mengenalkan Muhammadiyah itu dengan bahasa-bahasa milenial. Kemudian melakukan kaderisasi melalui berbagai jalur profesi, memperbanyak komunitas-komunitas kultural dan fungsional. Jadi intinya adalah bagaimana Muhammadiyah itu semakin lebih dikenal oleh masyarakat. Nah, dalam proses perkaderan ternyata memang ada hambatan. Pertama, adanya perbedaan pandangan antar ortom dan sulit untuk konsistensi. Ya, kalau bikin pengajian, minggu ini jalan, minggu depan jalan, minggu berikutnya tidak jalan. Sulit untuk konsistensi. Itu sering diakui dalam dinamika sebuah organisasi. Sedangkan hambatan dari eksternal, ya, banyak tekanan dari organisasi lain. Ya, mungkin cemburu dengan Muhammadiyah atau merasa bahwa Muhammadiyah mengambil garapannya. Ya. Datang Muhammadiyah menyampaikan informasi amar ma'ruf nahi munkar. Nah, dia merasa Muhammadiyah ini mengganggu apa yang telah menjadi kebiasaan di situ yang kemudian mungkin saja memberikan keuntungan buat dia. Nah, dengan datangnya Muhammadiyah, orang itu merasa Muhammadiyah mengusik. Nah, itu dia pasti akan melakukan gerakan-gerakan yang bagaimana menghambat supaya Muhammadiyah itu tidak berkembang di daerah itu. Karena kalau Muhammadiyah berkembang, otomatis dia akan kehilangan sumber, ya, sumber pendapatan misalnya. Kemudian hambatan berikutnya juga adalah perkembangan zaman. Ya. Cepatnya arus informasi saat ini itu juga memberikan dampak terhadap perkembangan Muhammadiyah. Tetapi insya Allah semua itu akan menjadi tantangan dakwah buat kader Muhammadiyah dalam berjuang dan menyuarakan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, solusinya ya kita menyinergikan semua ortom dengan visi-visi Muhammadiyah, ya. Kemudian intensifikasi matang kita dan cita-cita hidup Muhammadiyah atau MKCH. Nah, ini nanti akan saya bahas khusus tentang MKCH. Kemudian terus meningkatkan kepedulian, memperlihatkan pribadi yang unggul, memberikan keteladanan, selalu memberikan manfaat bagi orang lain. Dengan demikian, orang akan menjadikan kita sebagai rujukan dan orang akan dengan mudah mengikuti apa yang kita sampaikan. Nah, yang terakhir,
Seorang kader Muhammadiyah harus memiliki kompetensi sosial kemanusiaan. Dia harus soleh, ya. Apa itu soleh? Yaitu kepribadian yang baik dan utama. Kemudian memiliki kepedulian sosial, selalu terpanggil ya dalam meringankan beban hidup orang lain. Ya, bukan bikin susah orang lain ya. Ya, karena ada ungkapan susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Itu bukan ciri warga Muhammadiyah seperti itu. Ya, dia senang melihat orang senang dan dia susah kalau melihat orang susah. Mestinya seperti itu. Dan dia selalu terpanggil untuk membantu orang ya, membantu meringankan beban. Kemudian suka beramal, ya, gemar melaksanakan amal soleh untuk kemaslahatan hidup. Ya, suka bersedekah, kemudian tablik, menyampaikan kebaikan kepada orang lain, komunikatif dan terampil membangun daerah. Oke, demikian pelajaran kita pada hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nun wal qalami wa ma yasrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.